Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Oktaviana, salah satu mahasiswa Universitas Nasional Qasim dengan nomor induk 010119134140. Saya akan menjelaskan tentang Master Budgeting Anggaran Komprehensif untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen Ibu Wal. Anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Anggaran komprehensif dapat diartikan sebagai suatu catatan anggaran yang bersifat menyeluruh atau penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan. Penyusunan anggaran komprehensif akan mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Dengan menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan menjadi lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan manajemen perusahaan. Profil perusahaan yang saya angkat yaitu perusahaan saya sendiri, PT Kiandra, dengan nama produknya Milk Bar. Lokasi perusahaan di Jalan Citerep nomor 78, Kota Cimahi. Bidang usaha beverage, produk yang dijual milk tea, Thai tea, green tea, dan lychee tea. PT Kiandra adalah usaha yang menjajakan 4 rasa minuman berbahan dasar susu menggunakan botol kemasan dalam rangka pandemi untuk mengurangi penggunaan barang yang dipakai secara berulang dan mudah untuk di-take-away. Berikut susunan master budgeting pada perusahaan PT Kiandra terdiri dari 10 anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan terdiri dari anggaran produksi dan anggaran pemasaran, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran laba rugi, anggaran kas, anggaran neraca proyeksi, dan terakhir ada anggaran administrasi di luar dari anggaran penjualan. Berikut adalah rincian neraca per tanggal 1 Januari 2019. Terdiri dari kas senilai 1 miliar, piutang usaha 900 juta, perlengkapan kantor 12 juta, persediaan bahan baku 146 juta, persediaan bahan jadi 796 juta, dan aktiva tetap 1 miliar 300. Jadi total aktiva keseluruhannya itu adalah 4 miliar 154 ribu rupiah. Dan selain itu ada utang usaha senilai 800 juta, utang bank 1 miliar, modal saham 1 miliar 500 rupiah, laba ditahan 854 juta rupiah, total pasifa 4 miliar 154 ribu rupiah. Susunan anggaran komprehensif, perusahaan PT Kiandra merencanakan menjual milk tea sebanyak 10.000 drum, Thai tea sebanyak 8.000 drum, green tea sebanyak 4.000 drum, dan lychee tea sebanyak 4.000 drum. Harga per drumnya milk tea, Thai tea, green tea, dan lychee tea di harga 250.000. Seluruh produk tersebut dipasarkan di Bandung, Cimahi, KBB, dan di seluruh bagian Indonesia. Diperkirakan sebanyak 30% diserap oleh Cimahi, sebanyak 25% diserap oleh Bandung, dan sebanyak 20% diserap oleh Lembang. Baik, pada perusahaan PT Kiandra memiliki 9 wilayah niaga dengan wilayah yang berbeda, yaitu Tira di wilayah Cimahi target penjualannya 60%, Haris target penjualan 40%, Ica wilayah Cimahi 40%, Tami wilayah Bandung 60%, Noah wilayah Bandung 50%, Febri wilayah Lembang 50%, Ayu wilayah Lembang 50%, Keti wilayah Parongpong 30%, dan Bambang wilayah Parongpong 40%. Diperkirakan persediaan varian rasa pada awal tahun 2019 sebanyak 2.400 drum MT, 1.500 drum TT, 1.100 drum JT, dan 600 drum LT.
Nilai total persediaan barang jadi pada awal akhir tahun tersebut adalah sebesar 750 juta, sedangkan persediaan varian rasa pada akhir tahun 2019 yang diinginkan adalah sebanyak 600 drum MT, 700 drum TT, 1200 drum GT, dan 750 drum LT. Keempat produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu air, susu, dan perasa. Setiap satu kerat MT membutuhkan susu sebanyak 5 galon, 10 kaleng susu, dan perasa 1 dus. Setiap satu kerat TT membutuhkan susu sebanyak 5 galon, 10 kaleng susu, dan perasa 1 dus. Setiap satu kerat JT membutuhkan susu sebanyak 5 galon, 10 kaleng susu, dan perasa 1 dus. Setiap satu kerat LT membutuhkan susu sebanyak 5 galon, 10 kaleng susu, dan 1 perasa dus. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2019 sebanyak 500 air galon, susu 350 dus, dan 2000 box perasa. Nilai total persediaan bahan baku pada awal tahun 2019 tersebut adalah sebesar Rp47.506.000. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2019 adalah sebanyak 5.000 galon air, 3.500 dus susu, dan 4.000 box perasa. Untuk membuat satu drum MT, TT, GT, dan LT diperlukan waktu 4 jam kerja langsung, dan setiap jasa pembuatan susu dibayar 1.500 per jam kerja. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik, jumlah biaya yang dikeluarkan diperkirakan sebesar biaya packaging sejumlah 20 juta, biaya stempel sejumlah 4 juta, biaya penjaga sejumlah 30 juta, biaya listrik pabrik sejumlah 60 juta, biaya telepon pabrik sebesar 12 juta, biaya air pump pabrik sebesar 8 juta, biaya depresi mesin sebesar 12 juta, biaya depresi bangunan pabrik sebesar 30 juta. Diperkirakan selama tahun 2019, perusahaan akan mengeluarkan biaya operasi sebagai berikut. Terdiri dari gaji karyawan dan kantor pemasaran sebesar 36 juta, gaji dan komisi salesman sebesar 13.500.000, biaya iklan sebesar 12 juta, biaya angkut penjualan sebesar 22 juta, biaya listrik, air, telepon, dan kantor pemasaran sebesar 29 juta. Biaya depresiasi kendaraan pemasaran sebesar 24 juta, biaya depresi gedung pemasaran sebesar 19 juta, gaji karyawan, administrasi, dan direksi sebesar 100 juta, biaya listrik, air, telepon, dan telepon kantor administrasi sebesar 24 juta, biaya gedung administrasi sebesar 17 juta, biaya depresiasi kendaraan administrasi sebesar 10 juta, biaya bunga sebesar 15 juta, dan yang terakhir biaya pemakaian perlengkapan kantor sebesar 12 juta. Dari seluruh pemasaran tersebut, sebanyak 70 juta menggunakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang dijual, dan sisanya merupakan biaya tetap. Dari total penjualan yang dilakukan, perusahaan diperkirakan sebanyak 70% akan dibayar di tahun 2019. Sedangkan sisanya akan dibayar pada tahun 2020. Sedangkan dari total pembelian bahan baku di tahun 2019 diperkirakan akan dibayar dan dilunasi di tahun 2019 sebesar 50%, sedangkan pembiayaan biaya-biaya yang lain seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya secara tunai. Berkaitan dengan rencana aktivitas investasi dan aktivitas keuangan serta aktivitas operasi lainnya di tahun 2019 dari bagian akuntansi diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan piutang usaha sebesar 900 juta, yang kedua pembayaran hutang usaha sebesar 300 juta, pembayaran hutang bank sebesar 100 juta, penerimaan kredit bank sebesar 400 juta, penerimaan obligasi sebesar 200 juta, pembelian mesin sebesar 80 juta, pembangunan bangunan pabrik sebesar 100 juta, penjualan kendaraan sebesar 300 juta, pembelian kendaraan sebesar 125 juta.
juta. Sedangkan saldo kas pada awal Januari 2019 diperkirakan sejumlah 1 miliar. Berdasarkan anggaran penjualan per wilayah pemasaran, PT Kiandra menargetkan 100% untuk volume penjualan per wilayah, terdiri dari Cimahi 30%, Bandung 25%, Lembang 20%, Parongpong 25%, dengan harga per unit masing-masing 250.000, sehingga mentotalkan semua nilai penjualan sebesar 7 miliar. Untuk anggaran penjualan per wiraniaga terdiri dari beberapa wiraniaga dengan volume penjualan per jenis produk yang berbeda-beda. Bisa dilihat untuk beberapa jumlah nominal volumenya yang terdiri dari MT sebesar 10.000, TT sebesar 8.000, JT sebesar 6.000, dan LT sebesar 4.000. Untuk anggaran produksi terdiri dari volume penjualan, persediaan, dan volume produksi. Untuk volume penjualan terdiri dari persediaan awal dan persediaan akhir. Penjumlahan volume produksi, volume penjualan dikurangi persediaan awal dan persediaan akhir. Contoh pada produk MT, volume penjualan 10.000, persediaan awal Januari 2.400, persediaan akhir Desember 2019 600, jadi total volume produksinya di 8.200. Untuk TT, volume penjualannya di 8.000, persediaan awal 1.500, persediaan akhir 700, jadi total volume produksi 7.200. Untuk GT dan LT disesuaikan dengan volume penjualan, persediaan, dan volume produksi. Untuk anggaran kebutuhan bahan, pada produk MT membutuhkan 1 drum air galon, 1 box susu kental, 1 box perasa, dengan total penjualan 8.200. Untuk TT membutuhkan 1 drum air galon, 1 box susu kental, dan 1 box perasa, dengan total penjualan 7.200. Untuk JT dan LT menyesuaikan dari volume produksi. Jadi untuk total air galon membutuhkan 25.650, susu kental 25.650, perasa 25.650. Untuk anggaran pembelian bahan baku sudah diketahui jumlah kebutuhan produksi sebesar 25.650, namun perusahaan memiliki persediaan awal dan persediaan akhir. Seperti contoh persediaan awal 4.000 dikurangi 2.500 persediaan akhir, maka total unit yang harus dibeli adalah 24.150. Hasil penjumlahan ini dikalikan dengan harga per unit bahan, yaitu air galon seharga 12.000, susu kental 50, dan perasa 12.000, dengan total pembelian bahan tersebut dengan jumlah 1.958.050.050 rupiah. Untuk anggaran biaya tenaga kerja terdiri dari beberapa jenis produk, yaitu MT, TT, JT, dan LT. Untuk mempunyai jam kerja dengan maksimal masing-masing 5 jam per jam kerja dengan total 25.000 dan tarif jam kerja sebesar 1.500. Jadi untuk total nilai dari jam kerja dan tarif per jam kerja yaitu 150 juta. Untuk biaya anggaran overhead terdiri dari biaya bahan penolong, yaitu biaya packaging sejumlah 20 juta, biaya stiker sejumlah 4 juta, biaya tenaga kerja penolong yaitu biaya satpam sebesar 30 juta. Untuk biaya pabrik lainnya terdiri dari biaya listrik pabrik 60 juta, biaya telepon pabrik 12 juta, biaya air dan pam pabrik sebesar 8 juta, dan biaya depresiasi mesin sebesar 12 juta, lalu biaya depresiasi bangunan pabrik sebesar 30 juta. Untuk biaya pabrik lainnya yang terdiri dari biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya depresi, dan biaya depresi bangunan pabrik
itu sudah diperkirakan dari neraca di awal. Anggaran biaya operasional terdiri dari beberapa jenis biaya dengan jumlahnya masing-masing. Untuk gaji karyawan sebesar 36 juta, gaji dan komisi wiraniaga sebesar 13.500.000, biaya iklan sebesar 12 juta, biaya angkut penjualan barang sebesar 22 juta, biaya listrik, air, dan telepon sebesar 29 juta, biaya depresiasi kendaraan pemasaran sebesar 24 juta, biaya depresi gedung pemasaran sebesar 19 juta. Jadi, total dari biaya tersebut adalah 155.500.000. Lalu, ada gaji karyawan administrasi dan direksi sebesar 100 juta, biaya listrik, air, dan telepon sebesar 24 juta, biaya bunga sebesar 15 juta, biaya perlengkapan kantor sebesar 12 juta, biaya depresiasi gedung administrasi sebesar 17 juta, biaya depresiasi kendaraan sebesar 10 juta, dengan total biaya administrasi dan umum sebesar 178 juta. Jadi, apabila dijumlahkan, total dari semua biaya tersebut adalah 333.500.000. Laporan laba rugi. Untuk pengisian laba rugi sebesar 7 miliar diambil dari total penjualan pemasaran per wilayah. Untuk persediaan bulan Januari diambil dari neraca awal. Lalu, untuk pembelian bahan diambil dari total anggaran pembelian bahan yang sudah ditetapkan sebesar 1.958.050.000 rupiah. Bahan siap digunakan adalah hasil dari perjumlahan di atas sebesar 2.104.050.000 rupiah. Untuk persediaan bahan 31 Desember didapat dari hasil perhitungan di anggaran pembelian bahan baku. Untuk biaya bahan, tenaga kerja, biaya overhead diambil dari tabel anggaran sebelumnya. Biaya produksi adalah hasil dari penjumlahan biaya bahan, tenaga kerja, overhead. Untuk persediaan bahan, jadi pada tanggal 1 Januari diisi dari tabel sebelumnya. Untuk bahan jadi siap jual adalah hasil penjumlahan di atas. Persediaan bahan 31 Desember didapati dari anggaran kebutuhan pembelian bahan. Untuk harga pokok adalah untuk pengurangan dari penjumlahan pengurangan persediaan bahan jadi pada tanggal 31 Desember 2019. Anggaran kas pada PT Kiandra di tanggal 1 Januari 2020 terdapat penerimaan 100 juta. Untuk penjualan tunai sebesar 4.900.000.000 rupiah itu terdapat dari anggaran pemasaran dikali 70%. Untuk pembelian bahan baku terdapat pengeluaran senilai 150 juta, biaya tenaga kerja pengeluaran sebesar 176 juta, biaya overhead terdiri dari pengeluaran sebesar 155.500.000. Untuk biaya administrasi mendapatkan penerimaan sebesar 70 juta. Pada aktivitas investasi, pembelian mesin pengeluaran sebesar 80 juta, pembangunan gedung pengeluaran sebesar 100 juta. Pada aktivitas pendanaan, terdapat kredit bank penerimaan sebesar 35 juta. Untuk pembayaran hutang usaha, pengeluaran sebesar 800 juta. Untuk pembayaran hutang bank, pengeluaran sebesar 1 miliar. Untuk jumlah total penerimaan sebesar 5.105 juta rupiah. Untuk pengeluaran sebesar 2.639.500.000. Untuk saldo kas di akhir Desember 31 2019 terdapat 2.465.500.000. Untuk biaya tersebut adalah biaya anggaran dari tabel-tabel berikutnya yang sebelumnya yang sudah ditampilkan. Proyeksi neraca 31 Desember 2019 terdapat kas dan kenaikan sebesar 2.465.500.000 rupiah. Pada piutang usaha sebesar 900 juta rupiah,
perlengkapan kantor 12 juta, persediaan bahan baku 146 juta, persediaan bahan jadi 2.104 juta 50.000. Aktiva tetap 1 miliar 300 juta rupiah. Jadi total semua di aktiva adalah 6 miliar 927 juta 50.000. Pada hutang usaha terdapat 750 juta, hutang bank 527 juta 50.000 rupiah, obligasi 400 juta, modal saham 1 miliar 500 juta, laba ditahan 2 miliar. Untuk laba ditahan terdapat nilai yang sangat besar daripada hutang bank, hutang usaha, obligasi, dan modal saham. Total pasifa seluruhnya adalah 6 miliar 927 juta 50.000 rupiah. Jadi untuk total aktiva dan total pasifa sudah balance, yaitu 6 miliar 927 50.000 rupiah pada masing-masing aktiva dan pasifa. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya untuk biaya anggaran komprehensif terdiri dari 10 anggaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.